Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar? Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, Bu. Sudah jelas ya. Kita mulai hari ini sebagai pengganti PTM yang seharusnya minggu lalu kita ke kampus, tapi karena yang sudah saya jelaskan ke ketua kelasnya mungkin sudah disampaikan, ada anggota keluarga yang sakit, kemudian gejalanya itu mirip Omikron. Kebetulan memang berawal dari saya sepertinya karena beberapa minggu lalu pulang dari Bandung, kemudian langsung sakit. Mungkin beda-beda ya gejalanya. Kalau di saya itu seperti tampak atau campak ya, badan merah-merah. Saya kira alergi saya kambuh, tapi ternyata bukan. Itu salah satu gejala dari Omikron. Dan ternyata memang menular sepertinya ke anggota keluarga yang lain. Jadi mau tidak mau PPTM minggu lalu itu saya cancel karena tidak mau ambil resiko nanti di perjalanan menularkan ke yang lain. Nah, hari ini sebagai pengganti dari PTM yang harusnya diselenggarakan minggu lalu, kita memulai mata kuliah matematika diskrit ini dengan membahas mengenai relasi. Sebenarnya sama seperti yang sudah disampaikan materi di minggu lalu mengenai himpunan, operasi pada himpunan, dan lain sebagainya. Relasi ini juga sudah pasti dipelajari dan diberikan di SMA atau SMK-nya. Jadi sebenarnya hanya mengingatkan kembali, tetapi lebih menekankan kepada relasi yang nanti akan digunakan sebagai dasar pada mata kuliah lainnya, yang pasti yang berhubungan dengan program studi yang Anda ambil di sistem informasi ini. Relasi sebenarnya secara umumnya merupakan kata lain dari hubungan, namun di dalam materi ini relasinya lebih berhubungan kepada data-data yang nanti diolah di dalam komputer atau programming dan lain sebagainya. Jadi relasi ini adalah hubungan antara elemen himpunan, dan elemen lainnya di himpunan lain yang sering dijumpai pada banyak masalah. Contohnya adalah hubungan antara program komputer dengan peubah yang digunakan, kemudian hubungan antara bahasa pemrograman dengan pernyataan yang syah, dan hubungan, contoh yang paling simpelnya adalah hubungan nama mahasiswa dengan mata kuliah yang ambil. Seperti di materi di minggu lalu ya, ada himpunan yang bisa disajikan dalam diagram Venn. Misalnya ini adalah himpunan A-nya, kemudian yang ini adalah himpunan B-nya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk hubungan nama mahasiswa dengan mata kuliah yang ambil. Misalnya nama mahasiswanya A, B, C, kemudian kode mata kuliah yang diambilnya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tanda panah inilah yang disebut sebagai relasinya. Jadi mahasiswa A mengambil mata kuliah dengan kode 2, kemudian misalnya dia mengambil lagi mata kuliah 4, dan seterusnya. Sama seperti antara program komputer dengan peubah yang digunakannya. Peubah itu adalah variabel pengamatan atau variabel-variabel yang berpengaruh yang terlibat di dalam program komputernya. Kemudian hubungan antara bahasa pemrograman dan pernyataan yang sah. Bahasa pemrograman itu kan banyak, ada bahasa pemrograman Pascal dan lain sebagainya, ada Python dan lain sebagainya. Nanti itu akan lebih dipelajari di mata kuliah lebih lanjut. Jadi yang akan kita pelajari adalah dasarnya seperti apa relasi itu, nanti bagaimana kita sifat-sifat relasi itu seperti apa, bagaimana kita mendeskripsikan atau merepresentasikan sebuah relasi, bagaimana kita menggabungkan dua relasi, ada yang namanya kombinasi, kemudian ada yang namanya komposisi juga sama seperti himpunan, kemudian ada juga nanti ada closure-nya. Closure itu nanti akan berkaitan dengan sifat-sifat relasi itu apa saja. Nah, relasi yang tadi saya sebutkan itu adalah sebuah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain, di mana dinyatakan dengan struktur yang disebut sebagai relasi. Strukturnya ini adalah struktur diskrit, yang merupakan struktur matematika abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut.
Jadi selalu saya ulangi bahwa objek-objek yang kita olah di dalam matematika diskrit ini selalu dalam bentuk objek-objek diskrit, bukan dalam bentuk objek-objek kontinu. Tadi nama mahasiswa, mata kuliah, kemudian bahasa pemrograman, pengubah, dan lain sebagainya itu adalah objek-objek diskrit, di mana relasinya dinyatakan dalam bentuk struktur yang disebut sebagai struktur diskrit. Struktur diskrit ini adalah struktur matematika abstrak yang tadi kalau kita representasikan dalam bentuk diagram Venn, dia dalam bentuk panah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara kita merepresentasikan atau menggambarkan sebuah relasi antara dua himpunan di dalam elemen-elemen diskrit atau objek-objek diskrit dan hubungannya ini, kita harus mengingat kembali apa yang dimaksud dengan matriks, karena nanti salah satu cara kita merepresentasikan sebuah relasi itu adalah melalui matriks. Matriks ini juga banyak sekali digunakan dan menjadi dasar dalam pengolahan, ya seperti yang di minggu pertama saya gambarkan ada di pembahasan misalnya di image processing, ketika kita image processing atau natural language processing atau diffusion dan lain sebagainya yang berhubungan dengan program komputer, di mana yang dulu di pertemuan pertama saya contohkan adalah ketika kita ingin mencari sesuatu dengan keyword yang kita tuliskan di dalam Google Search-nya atau browsing-nya dan lain sebagainya. Keyword-nya misalnya kita ingin melihat angka 6. Angka 6 ini kan bisa kita tulisnya dalam kalimat 6, nanti bisa munculnya di dalam yang Google Search-nya, itu muncul 66, kalau kita klik di bagian gambarnya, itu akan muncul gambar-gambar yang berangka 6. Nah, itu di dalamnya untuk memunculkan hasil browsing-nya dengan keyword tertentu, kemudian gambar dengan keyword tertentu itu, di baliknya itu ada image processing, kemudian ada natural language processing, dan lain sebagainya. Nah, untuk merepresentasikan atau memunculkan gambar 6 sesuai dengan keyword yang kita masukkan itu, cara mengolahnya adalah salah satunya melibatkan matriks, karena nanti didefinisikan angka 6 kalimatnya, hurufnya apa saja, kemudian nanti matriksnya seperti apa, kemudian gambar 6 juga sama seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan sebagai gambaran. Nah, untuk itu kita harus mengingat kembali apa yang dimaksud dengan matriks. Matriks ini adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ordenya itu adalah baris dikali kolom, atau di sini kita tulisnya sebagai M-nya adalah baris, kemudian N-nya adalah kolom. Jadi banyak barisnya adalah M, kemudian banyak kolomnya adalah N, berarti ordenya adalah M dikali N. Jadi ini juga sama mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari atau Anda sendiri pelajari di dalam matematika di SMA atau SMK-nya. Nah, matriks ini, nah ada beberapa matriks khusus yang mungkin Anda juga sudah pelajari, ada beberapa matriks khusus, atau ada yang disebut sebagai matriks diagonal, kemudian ada yang disebut sebagai matriks identitas, ada yang disebut sebagai segitiga atas atau segitiga bawah, kemudian ada matriks transpose, ada matriks simetri, dan ada matriks 01. Matriks diagonal itu, selain yang berada di diagonal, nilainya adalah 0. Jadi yang memiliki nilai itu hanya yang di diagonalnya saja seperti ini. Kemudian matriks identitas itu adalah diagonalnya ini bernilai 1 semua. Jadi ini yang disebut sebagai matriks identitas. Jadi semua diagonalnya bernilai 1. Bedanya dengan matriks diagonal di sini nilainya boleh berapapun di dalam diagonalnya, tetapi di luar diagonalnya nilainya adalah 0 semua, sama seperti matriks identitas di sini. Nah, kemudian matriks segitiga atas dan segitiga bawah ini yang memiliki nilainya hanya di segitiga bawah atau di segitiga atasnya saja. Kemudian ada yang disebut sebagai matriks transpose. Matriks transpose ini pasti juga sudah Anda pelajari. Jadi
Misalkan kita memiliki sebuah matriks A dengan elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang disusun dengan orde 2 kali 3. Kita cari transposnya adalah baris ini, kolom ini maksud saya menjadi baris. Atau baris ini menjadi kolom. Itu adalah matriks transpos. Kemudian matriks simetris. Matriks simetris ini adalah nilai di atas dan di bawah diagonalnya sama. Atau baris ini, maksud saya kolom ya, kalau ke bawah. Kolom ini nilainya akan sama dengan baris pertama. Kolom pertama nilainya akan sama dengan baris pertama. Kemudian kolom kedua juga akan sama dengan baris kedua. Ini adalah matriks simetris. Kemudian kolom ketiga nilainya akan sama dengan baris ketiga. Kolom keempat juga sama, nilainya akan sama dengan baris keempat. Kemudian matriks nol ini nilai elemen di dalam matriksnya itu hanya melibatkan nilai 0 dan 1 saja. Dan ini yang nanti paling sering kita gunakan di dalam representasi relasi. Jadi nanti ada representasi relasinya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk graf, bisa dalam bentuk matriks. Nah, di dalam relasi yang paling sering kita gunakan adalah matriks 0 dan 1, di mana 0-nya ini nanti menyatakan elemen itu bukan anggota himpunan relasi, kemudian 1 itu adalah elemen atau objek diskrit tersebut merupakan anggota dari himpunan relasi. Jadi matriks ini ada matriks khusus, matriks diagonal, ada matriks identitas, kemudian matriks segitiga bawah, segitiga atas, transpos, simetris, dan 0 dan 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Sebentar ya. Oke. Selain tadi ada matriks khusus, kita juga harus mengingat kembali ada operasi aritmatika di dalam matriks, ada penjumlahan 2 matriks, kemudian ada perkalian 2 matriks, ada perkalian matriks dengan skalar. Nah, dasar-dasarnya nanti akan kita gunakan ketika mengkombinasikan sebuah matriks relasi. Jadi relasi atau hubungan itu pun nanti bisa direpresentasikan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk graf, bisa dalam bentuk matriks. Nah, di dalam operasi atau kombinasi sebuah relasi, itu yang paling mudah kita menggunakan sebuah matriks. Sehingga nanti akan melibatkan dasar dari apa yang kita pelajari mengenai penjumlahan 2 matriks. Untuk mengingatkan kembali, misalnya kita memiliki matriks A, matriks B dijumlahkan sesuai dengan posisinya. 1 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 6. Kemudian 0 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 7, dan seterusnya. Saya yakin Anda pasti masih ingat, karena ini mudah sekali, tinggal ditambahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi nanti akan dimiliki matriks yang sama. Nah, syarat utama untuk dapat menjumlahkan 2 matriks itu ukurannya atau ordenya itu harus sama. Di sini 3 kali 3, yang ini juga harus 3 kali 3. Jadi tidak bisa menjumlahkan matriks dengan ukuran yang berbeda, karena nanti posisinya ada yang tidak. Misalnya yang ini hanya 2 kali 3, isinya 3 kali 2, nanti yang ini tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang kedua adalah perkalian 2 matriks. Saya yakin juga Anda pasti masih ingat. Jadi untuk perkalian 2 matriks, syaratnya adalah banyaknya kolom di matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris di matriks kedua, yaitu ordenya contohnya di sini adalah 2 kali 2, yang ini adalah 2 kali 3, baris kali kolom, ingat ya. Nah, yang ini harus sama, jadi kolom di matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Kemudian nanti hasil perkaliannya itu ordenya berukuran baris dari matriks pertama, kolom dari matriks keduanya. Jadi nanti hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, cara mengoperasikan 2 matriks ini adalah, ingat ini 2 kali 3, berarti ada elemen 11, 12, 13, kemudian 21, 22, dan 23.
Nah, untuk elemen di 1-1, yang ini artinya mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Mengalikannya adalah 1 dikalikan 2 ditambah dengan 3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 11. Kemudian elemen untuk 1,2 maksud saya, artinya mengalihkan baris pertama, ingat masih baris pertama, dengan kolom kedua. Jadi 1 kali 0 ditambah dengan 3 kali minus 2. Yang ini hasilnya adalah minus 6. Kemudian untuk elemen 1,3 yang ini, itu adalah baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. Cara yang sama untuk elemen di 2,1, kemudian 2,2, dan 2,3-nya. Sehingga nanti akan diperoleh sebuah matriks hasil perkalian 11, minus 6, 14, 1, 2, sampai dengan minus 3. Yang harus Anda ingat adalah cara mengalihkan dua matriks ini. Seperti apa? Karena nanti akan berhubungan dengan representasi atau kombinasi yang tadi saya sebutkan dari relasi. Prinsipnya adalah seperti ini, namun nanti akan diganti kali ini berubah menjadi irisan, kemudian tambah ini berubah menjadi gabungan. Sudah belajar logika informatikanya kan ya? Mata kuliah logika informatika sudah belajar? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Belum ada? Nggak ada. Tidak ada sekarang. Ini kurikulum baru ya? Tidak ada logika informatika? Tidak. Belum ketemu. Logika informatika. Nanti ya, ini hanya mengingatkan lagi saja, karena sebenarnya harusnya dibahas di logika informatika. Jadi kan di himpunan yang minggu lalu sudah saya sampaikan di e-learning, ada union. Union itu gabungan, nanti di dalam relasi itu tandanya sama seperti di logika, seperti ini, kerucut. Jadi bukan U seperti ini. Tapi kerucut itu artinya sama, gabungan. Kemudian kalau di logika itu namanya adalah OR, atau. Kemudian nanti ada irisan di himpunan, di relasi direpresentasikannya seperti ini, kerucut. Kalau di logika informatika itu adalah N. Nah, nanti prinsip kenapa kita harus mengingat kembali matriks, karena nanti akan melibatkan ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau di matriks kali, nanti di relasi dia adalah irisan. Kemudian kalau di dalam perkalian matriks ini adalah tambah, nanti di dalam relasi dia berubah menjadi gabungan atau union. Nah, kemudian ada perkalian matriks dengan skalar. Kalau perkalian matriks dengan skalar tinggal 3 dikali 1 ke semua. 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 0, 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 7, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh nilai 3, 6, 3, 0, 15, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi, kita masuk ke relasinya. Tadi saya sebutkan relasi itu adalah hubungan yang di antara elemen dari satu himpunan ke himpunan lain, di mana objek-objek elemennya itu dalam bentuk objek discrete. Nah, definisi secara akademisinya dari beberapa referensi ini diperoleh bahwa relasi ini adalah himpunan bagian dari hasil perkalian produk kartesian antara himpunan A dengan himpunan B. Yang dimaksud dengan hasil produk kartesian itu adalah A cross B ini, produk kartesian. Jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B itu disebut sebagai relasi biner. Kemudian relasi biner antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari hasil perkalian antara perkalian kartesian ya, antara himpunan A dengan himpunan B. Dan ini sama dari 3 referensi lainnya. Jadi dia merupakan subset dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B, disebut sebagai relasi biner. Contohnya, nanti saya jelaskan mengenai mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Nah, di sini ini adalah notasinya.
Jika elemen A, B adalah anggota sebuah himpunan dari relasi, jadi relasi itu nanti ada himpunannya juga. Maka notasinya adalah ditulis ARB, artinya A dihubungkan terhadap B oleh relasi L. Yang tadi saya gambarkan, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, ini adalah relasinya. Jadi ini ada A, ini ada B. Relasinya. Kemudian kalau tidak dihubungkan, tidak ada tanda panah antara A sampai dengan B, artinya tidak dihubungkan. Nanti R-nya dengan garis coret ini, tidak dihubungkan. Kemudian sama seperti himpunan, atau sama seperti yang sudah Anda pelajari di kalkulusnya, himpunan awal itu disebut sebagai himpunan asal yang dihubungkannya, kemudian titik hubungnya adalah daerah hasil. Jadi himpunan A disebut sebagai domain, kemudian himpunan B-nya disebut sebagai range-nya atau hasilnya. Nah, ini contohnya. Kita memiliki himpunan A, di mana himpunan A-nya ini adalah nama mahasiswa. Kemudian B-nya ini adalah kode mata kuliah di jurusan sistem informasi atau di program studi sistem informasi. Kemudian kita cari dulu hasil perkalian kartesiannya. Perkalian kartesiannya ini nanti akan ada sebanyak kardinalitas, masih ingat ya di himpunan minggu lalu. Banyaknya elemen di himpunan A, itu ada 3, kemudian banyaknya elemen di himpunan B adalah 4, nanti hasilnya akan ada 12 pasang. Nah, ini yang dimaksud dengan perkalian kartesiannya. Jadi kalau untuk mempermudahnya, biasanya ini adalah Amir, kemudian ini Budi, ini Cecep, kemudian yang ini adalah IF221, kemudian IF251, IF342, kemudian IF323. Nah, yang ini perkalian kartesian itu tinggal setiap unsur atau elemen di elemen A-nya hubungkan ke semua elemen di B. Ini yang A, nanti akan diperoleh Amir IF221, Amir IF251, Amir IF32, dan Amir IF323. Yang B juga sama, hubungkan 3 ke 221, kemudian 251, 342, dan 323. Nanti akan diperoleh himpunan dalam bentuk notasi atau enumerasinya seperti ini. Kemudian yang C juga sama, hubungkan ke setiap elemen di dalam himpunan B-nya. Nah, ini adalah hasil produk kartesian atau perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Tadi disebutkan bahwa relasi ini adalah sebuah himpunan bagian atau subset dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Nah, misalnya di sini R-nya itu menyatakan adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil. Misalnya si Amir hanya mengambil mata kuliah IF251 dan 323 di semester ganjil. Kemudian si Budi hanya mengambil 221 dan 251, sedangkan Cecep hanya mengambil mata kuliah 323. Nah, dapat dilihat bahwa relasi ini adalah himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Ini saya kira pasti Anda paham karena sangat mudah. Kemudian, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi, relasi yang tadi kita gambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Sama seperti tadi, jadi dilihat, tadi relasinya menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Tadi si Amir hanya mengambil 251 dan 323. Kemudian Budi mengambil mata kuliah 221 dan 251. Kemudian Cecep hanya mengambil 323. Nah, itu adalah contoh dari relasi yang menyatakan himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian antara himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, relasi itu bisa direpresentasikan sama seperti himpunan di minggu lalu, bisa direpresentasikan dalam enumerasi atau ditulis semua dalam tanda kurung perawal atau notasi pembentuk himpunan atau simbol-simbol baku. Nah, di relasi
Ini representasinya dinyatakan dalam bentuk, bisa dituliskan dalam bentuk tabel, dalam bentuk matriks, dan dalam bentuk graf. Untuk tabel, ini sudah pasti selalu Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau di dalam bentuk tabel pasti Anda temui, dan ini pasti selalu akan Anda temui sampai dengan nanti. Apalagi di dalam database ya. Ada kolom A, ini yang tadi nama mahasiswanya, kemudian kolom B adalah mata kuliah yang diambil di semester ganjilnya. Jadi ini adalah representasi relasi yang tadi kita tuliskan dalam bentuk notasi, tanda kurung kurawal atau enumerasi, sekarang dinyatakan dalam bentuk tabel. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, kolom A ini adalah daerah asal, kemudian kolom B adalah daerah hasilnya. Kemudian matriks yang tadi kita pelajari kembali dasarnya. Relasi juga dapat dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk matriks. Seperti ini. Jadi misalkan R adalah relasi dari himpunan A dan B, di mana relasi R ini disajikan dalam bentuk matriks. Jadi ukurannya sama seperti tadi, banyaknya himpunan A dan banyaknya himpunan B-nya. Ini ada M, ini ada N. Jadi ukuran orde matriksnya itu adalah M dikali N. Walaupun tadi adalah himpunan subset, hanya beberapa, tetapi akan ada sebanyak M kali N untuk matriks. Nah, kemudian di sini baris itu adalah anggota himpunan A-nya. A1, A2 sampai dengan AM. Kemudian untuk kolomnya adalah anggota himpunan B-nya, B1, B2, dan Bn. Nah, nilai-nilai ini, elemen-elemen ini nanti hanya 0 dan 1 saja. 0 dan 1 saja, di mana 1 ini menyatakan bahwa M11 ini itu adalah A1, B1 merupakan anggota atau elemen dari relasi. Kemudian kalau si A1, B1 ini tidak ada, nanti dituliskan nilainya adalah 0, tapi kalau dia adalah elemen dari relasi, dituliskannya adalah 1. Jadi ini hanya 0, 1, misalnya 1, 1, 0, dan seterusnya. M itu hanya sebagai simbol saja. Nah, contohnya berhubungan dengan relasi tadi, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil seperti ini, penulisan matriksnya. Tadi nama mahasiswanya, anggota himpunan A-nya adalah nama mahasiswa yaitu Amir, Budi, kemudian Cece. Kemudian kode mata kuliahnya ada IF21, 251, 342, dan 323. Nah, kemudian relasinya adalah mata kuliah yang diambil di semester ganjil oleh mahasiswa. Kita lihat Amir mengambil mata kuliah F221 atau tidak di semester ganjil. Ternyata tidak, berarti nilainya adalah 0. Kemudian Amir mengambil mata kuliah F251 di semester ganjil, iya, berarti 1. Kemudian dia tidak mengambil mata kuliah 342, artinya nilainya adalah 0. Kemudian dia juga mengambil mata kuliah 323, artinya nilainya adalah 1. Jadi kalau di dalam kita hubungkan dengan bahasa pemrogramannya, itu biasanya true adalah 1, kemudian 0 adalah false-nya. Nah, itu berawal dari sini. Kemudian Budi mengambil mata kuliah 221 dan 251, artinya yang lain nilainya 0. Si Cece hanya mengambil mata kuliah 323, artinya nilainya juga adalah 1, yang lainnya adalah 0. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Representasi relasi selain tadi dalam bentuk tabel dan dalam bentuk matriks juga dapat dinyatakan dalam bentuk graf berarah. Untuk graf berarah ini nanti akan dibahas lebih detailnya di materi bagian graf. Nanti disampaikan kalau tidak salah setelah UTS. Di sini hanya gambaran umum. Jadi tiap elemen himpunan ini dinyatakan dengan sebuah titik yang disebut sebagai simpul atau vertex. Itu adalah elemennya. Jadi elemennya dituliskan dalam bentuk titik seperti ini.
Kemudian tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Misalnya tadi Amir, dia mengambil 251 arah panah seperti ini. Kemudian, jika A, B adalah anggota relasi, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke B. Jadi, ini misalnya A, ini adalah B. Tulisannya adalah di dalam enumerasinya A, B. Tapi kalau B, A, nanti arah panahnya berbalik. Seperti ini. Kemudian simpul asal disebut inisial vertex, kemudian kalau simpul tujuannya disebut terminal vertexnya. Nah, kalau ini A, B, ini adalah simpul asalnya, yang ini adalah simpul tujuannya yang B. Tapi kalau B, A, B ini adalah simpul asal, A ini adalah simpul tujuannya. Bedanya hanya seperti itu saja. Nah, berhubungan contoh yang ini, kita memiliki relasi R, di mana elemennya adalah A, kemudian A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B. Di mana himpunannya adalah A, B, C, D. Sehingga titik simpulnya ada titik simpul A, simpul B, kemudian simpul C, dan simpul D. A, ini adalah looping. Kalau di programan, di bahasa pemrograman, biasanya looping atau loop namanya. Kemudian A, B berarti simpul awalnya adalah A, simpul tujuannya adalah B, arah panahnya berarti ke B. Kemudian B, A, yang tadi saya jelaskan dari simpul B ke simpul A dengan arah panah ke A. Kemudian B ke C, arah panahnya ke C. B ke D, arah panahnya ke D, dan seterusnya. Paham ya? Ini contoh yang lainnya. Jadi sama seperti tadi, kalau di sini simpulnya 1, 2, 3, 4, kemudian 1 ke 2, dan seterusnya, tinggal dilihat arah panahnya. Kalau tulisannya 1,2 berarti arah panahnya dari 1 ke 2. Kemudian kalau ada yang nilainya sama, 2,2 seperti ini, dituliskannya sebagai looping terhadap dirinya sendiri, diulangi. Kemudian sama seperti fungsi yang Anda pelajari di kalkulus, ada fungsi inverse, di relasi juga ada relasi inverse. Misalkan R ini adalah relasi dari himpunan A ke B, maka inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat minus 1, yaitu relasi dari B ke A, yang selalu saya sebutkan dalam cermin ya. Kita berkaca di sini, kemudian pantulannya dibalikkan lagi nanti berubah menjadi yang tadinya A, B, dia berubah menjadi B, A. Jadi relasi inverse ini dinyatakan sebagai B, A, di mana A, B-nya adalah anggota himpunan relasinya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki himpunan P dan Q, P-nya adalah 2, 3, 4, kemudian Q-nya adalah 2, 4, 8, 9, 15. Nah, jika didefinisikan bahwa relasi R dari P ke Q adalah P, Q anggota relasi jika P habis membagi Q. Jika P habis membagi Q. Jadi ini P, 2, 3, 4, kemudian Q-nya 2, 4, 8, 9, dan 15. P, Q akan menjadi anggota relasi kalau P itu habis membagi Q. Jadi ini adalah pembaginya. 2 dibagi 2 habis. Sini. Kemudian 4 ke 4, 4 dibagi 2 juga habis. Kemudian ke 8 juga habis. Kemudian 3 tidak habis, 2 dibagi 3 tidak habis, 4 dibagi 3 tidak habis, 8 dibagi 3 tidak habis, tapi 9 dibagi 3. Kemudian 15 dibagi 3. Kemudian 4-nya hanya ke 4 saja.
dan 4 ke 8. Nah, ini adalah relasinya. Jadi 2,2, 2,4, kemudian 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Nah, R inverse atau relasi inverse dari R-nya itu adalah relasi dari Q ke P-nya. Jadi arahnya berubah. Yang tadi dari P ke Q sekarang berubah jadi Q ke P. Jadi elemen utamanya adalah 2, 4, 8, 9, 5. Nah, menyatakan kalau tadi P habis membagi Q, kebalikannya adalah Q adalah kelipatan dari P. Jadi 2 ini adalah kelipatan dari 2. Kemudian 4 adalah kelipatan dari 2. 8 adalah kelipatan dari 2. Kemudian 9 adalah kelipatan dari 3. 15 kelipatan dari 3. Kemudian di sini 4 kelipatan dari 4, 8 kelipatan dari 4. Jadi sama seperti yang tadi dituliskan, yang tadinya posisinya P, Q sekarang berubah menjadi Q, P. Jadi 2,2 tetap, yang tadinya 2,4 berubah menjadi 4,2, arahnya berbeda. Simpul awal dan simpul tujuannya. Kemudian 4,4 tetap karena sama, kemudian 2,8 berubah menjadi 8,2, yang ini. 4,8 berubah menjadi 8,4, 3,9 berubah menjadi 9,3, 3,15 berubah menjadi 15,3. Nah, itu adalah relasi inverse yang dinyatakan dalam enumerasi atau dalam kurung kurawal. Nah, relasi inverse ketika dinyatakan dalam bentuk matriks itu adalah transposnya, jadi bukan matriks inverse-nya. Matriks inverse seharusnya dipelajari di SMA atau SMK atau di aljabar linearnya. Ada mata kuliah aljabar linear? Ada, Bu. Ya, sudah masuk ke matriks inverse? Sudah. Nah, ini berbeda ya. Jadi kalau relasi inverse walaupun dinyatakan dalam bentuk matriks, tetapi bukan mencari F inverse yang dicari ada determinannya dulu, kemudian ada perkalian dan seterusnya. Kalau di relasi inverse itu adalah transposnya. Jadi yang tadinya baris, yang tadi saya jelaskan, dia berubah menjadi kolom. Kemudian baris kedua berubah menjadi kolom. Yang ini berubah menjadi kolom juga. Jadi karena operasinya di sini yang tadi saya jelaskan bukan perkalian tetapi dan atau irisan, kemudian bukan juga pertambahan tetapi di sini gabungan atau union atau or. Sehingga jangan sampai keliru. Relasi inverse yang dinyatakan dalam bentuk matriks bukan mencari matriks inverse yang Anda pelajari di aljabar linear atau di matematika di SMA atau SMK-nya. Melainkan hanya transposnya saja dari matriks relasinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Tidak. Tidak, Bu. Bu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tadi kita membahas relasi dalam bentuk representasinya, bisa dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk graf, kemudian dalam bentuk matriks, dan ada juga yang disebut sebagai relasi inverse. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengkombinasikan sebuah relasi. Misalnya kita memiliki dua buah himpunan relasi yang dinyatakan dengan R1 dan R2, yang merupakan relasi dari himpunan A dan ke himpunan B, sama-sama dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ada relasi 1, kemudian ada relasi 2. Tapi yang dihubungkannya himpunan yang sama dari A ke B. Seperti ini. Nah, nanti akan bisa kita kombinasikan dengan irisan. Jadi irisan antara relasi 1 dengan relasi 2, kemudian gabungan dari relasi 1 dan relasi 2, kemudian selisih dari relasi 1 dan relasi 2,
dan beda stangkup antara relasi 1 dan relasi 2. Masih ingat ya beda stangkup di minggu lalu di pembahasan himpunannya. Nah, nanti hasil kombinasi ini juga masih merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, kombinasi dari dua buah relasi antara himpunan A dan himpunan B juga merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki himpunan A yang elemennya adalah A, B, C, kemudian himpunan B elemennya adalah A, B, C, D. Jadi kardinal dari A ada 3, kemudian kardinal dari B-nya ada 4. Atau kita tuliskan seperti ini. Kemudian relasi 1 itu adalah elemennya A, B, B, C, C. Kemudian R2-nya adalah relasi keduanya A, B, C, dan A, D. Nah, kita dapat mengkombinasikan dua buah relasi tersebut. Contohnya misalnya kita cari irisannya, sudah pasti tahu ya, kalau irisan itu artinya elemen yang ada di kedua himpunannya. Di sini A, ada di relasi 2. B, B tidak ada di relasi kedua, C, tidak ada di relasi kedua, berarti irisannya hanya ada satu elemennya, yaitu A, A. Kemudian gabungan, kalau gabungan tinggal dituliskan semua anggota himpunan relasi 1 dan relasi 2 dalam satu enumerasi atau satu tanda kurung kurawal seperti ini. A, ini merupakan anggota dari himpunan 1, relasi himpunan 1 dan relasi keduanya, sehingga hanya dituliskan sebagai hanya satu saja, tidak dituliskan 2 kali seperti ini. Kemudian sisanya tinggal tuliskan, tidak harus berurutan. Kemudian kita cari selisih antara relasi 1 dan relasi 2. Masih ingat di himpunannya minggu lalu mencari selisih itu adalah bergantung dari posisi di sini. Selisih R1 dari R2 atau selisih R2 dari R1. Jadi selisih himpunan pertamanya R1 dulu atau R2 dulu itu akan berpengaruh pada hasilnya. Kalau di sini, ini adalah selisih dari relasi 1 terhadap relasi 2. Artinya kita mencari anggota relasi 1 yang tidak ada di relasi kedua ini. Jadi mencari anggota relasi 1 yang tidak ada di relasi kedua. Misalnya A, ini ada di relasi kedua, berarti dia bukan selisihnya. Kemudian B, tidak ada di relasi 2, tuliskan. C, tidak ada di relasi kedua, sehingga dituliskan lagi. Jadi tidak dituliskan, sisanya ini dituliskan, ini dituliskan, ini dituliskan, tidak seperti itu. Karena posisinya adalah mencari selisih dari relasi pertama terhadap relasi kedua. Kemudian relasi kedua, selisih relasi kedua terhadap relasi ke-1. Artinya kita mencari anggota himpunan relasi kedua yang tidak ada di relasi pertama. Misalnya yang pertama ini A, ada di relasi pertama, artinya tidak dituliskan. Kemudian A, B yang ini tidak ada di relasi pertama, kita tuliskan. A, C juga tidak ada di relasi pertama, tuliskan. Kemudian A, D juga tidak ada di relasi pertama, tuliskan. Nah, ini terlihat jelas perbedaannya, jadi jangan sampai keliru, posisi pertamanya himpunan atau relasi yang mana dulu yang dicarinya. Kalau R1 berarti carinya yang elemen di R1 tetapi bukan elemen di R2. Kalau R2 berarti elemen yang ada di R2 tetapi tidak ada di elemen 1. Atau secara simpelnya kita buang anggota himpunan relasi pertama yang dituliskan di sini dengan irisan dari elemen yang ada di kedua himpunan. Jadi sisanya di sini. Nah, kemudian kombinasi untuk beda stangkup. Kalau beda stangkup itu adalah gabungan, relasi gabungan yang dikurangi dengan irisan. Jadi A, ini kita coret, sisanya tuliskan semuanya. B, C, A, B, A, C, A, D.
Jadi jangan sampai keliru di 3 ini. Jadi lihat himpunan pertamanya yang dicari selisihnya adalah himpunan A atau B-nya dulu. Kemudian kalau beda setangkup itu adalah gabungan yang tidak mengandung irisan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Mengkombinasikan relasi dalam bentuk matriks. Kalau tadi dalam bentuk enumerasi, gabungannya seperti apa, kemudian irisannya seperti apa, selisihnya seperti apa, dan beda setangkupnya seperti apa. Dalam matriks, dalam bentuk matriks yang bisa kita cari adalah gabungan dan irisan saja. Nah, di sini sama seperti tadi, misalnya R1 dan R2 ini adalah relasi, di mana matriks relasinya kita tuliskan sebagai notasi MR1, matriks relasi 1 dan matriks relasi 2, maka gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut dinyatakan seperti ini. Matriks dari relasi 1 union atau gabungan relasi 2 dituliskan berubah menjadi ini. Kemudian matriks dari irisan relasi 1 dan irisan dan relasi 2 maksud saya berubah menjadi tandanya seperti ini. Nah, cara mencarinya contohnya seperti ini. Kita memiliki matriks relasi R1 dan R2-nya direpresentasikan atau elemennya seperti ini. Kemudian R2-nya seperti ini, kita mencari gabungannya. Cara mencari gabungan tadi ingat ya, tambah berubah menjadi gabungan, kemudian kali berubah menjadi irisan. Sehingga kalau mencari gabungan itu setiap elemennya berdasarkan posisinya masing-masing. Di sini kita tuliskan 1 gabungan 0, kemudian yang ini 0 gabungan 1, kemudian 0 dan 0. 0 gabungan 0. Kemudian yang bawahnya 1 gabungan 0, kemudian 0 gabungan 1, yang ini 1 gabungan 1, kemudian 1 gabungan 1, 1 gabungan 0, kemudian 0 gabungan 0. Jadi ingat, ini prinsipnya adalah tambah, tetapi bukan berarti 1 gabungan 0 itu 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 gabungan dengan 0, itu artinya adalah 1. True or false? Berarti true. Prinsipnya adalah, kembali lagi ke himpunan. Jadi saya tuliskan misalnya, elemennya adalah elemennya ini adalah A, kemudian B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini juga sama A, B, C, kemudian ini D, ini E, ini F. A, D, relasi 1, kemudian di relasi 2-nya adalah himpunan kosong, seperti ini. Jadi kalau digabungkan, masih ingat di himpunan ya? Himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari sebuah himpunan. Jadi di sini, walaupun ada A, D, dia ada juga himpunan kosongnya. Sehingga gabungannya itu adalah ada himpunan kosong, kemudian ada A, D. Nah, ini adalah gabungannya. Nah, artinya yang kita tuliskan di sini adalah A, D-nya. Paham tidak maksudnya? Ada yang masih bingung? Ibu bisa ulangi? Sebelah mana yang bisa yang diulanginya? Dari awal, Bu. Kita mulai lagi ya.
Bentar. Ini prinsip dari operasi matriks. Tadi operasi matriks itu ada pertambahan. Di sini kita gunakan tanda gabungan. Kemudian ada perkalian. Di matriks kita gunakan tanda dan. Nah, untuk mencari yang ini hasil akhir ya. Prosesnya adalah, lihat ini pertambahan ya. Kalau pertambahan tadi di operasi matriks itu sesuai dengan masing-masing. 1 posisinya dengan 0. Jadi 1 digabungkan dengan 0. Kemudian 0 dan 1. 0 digabungkan dengan 1. Kemudian 0 dan 0. Yang ini digabungkan 0 dan 0. Kemudian yang baris bawahnya sama seperti tadi, dituliskan lagi. 1 gabungkan dengan 0, kemudian 0 digabungkan dengan 1, dan 1 digabungkan dengan 1. Kemudian 1 gabungkan dengan 1 baris ketiga, yang ini dan ini. Kemudian 1 digabungkan dengan 0, dan 0 digabungkan dengan 0. Nah, yang perhatikannya adalah yang ini. 1 digabungkan dengan 0. Ingat 1 itu menyatakan elemen. Kalau 0 itu berarti bukan elemen. Artinya gabungannya adalah satunya, nilai satunya. Jadi bukan, nilainya memang 1, tapi bukan 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. Tetapi melihat tanda 1 ini adalah menyatakan elemen. Kemudian tanda kosong ini menyatakan bukan anggota. Atau yang menyatakan elemennya, ini dikaitkan lagi dengan prinsip di dalam himpunan. Kalau nilai relasi ini kita tuliskan dalam enumerasi ya. Ini juga sama A, B, C. Kemudian ini adalah D, E, F. Kita tuliskan dulu enumerasi dari R1. R1 itu adalah A, D. Kemudian B, D. Kemudian B, F. Belum ya? B, F. Kemudian yang baris ketiganya adalah C, D. Kemudian C, E. R2-nya kita tuliskan enumerasinya A, E. Kemudian B, E. Kemudian B, F. Kemudian C, D. Nah, ingat prinsip penggabungan tadi R1 gabungan R2, ini dituliskan semuanya. Tetapi yang irisannya itu hanya dituliskan 1 kali saja. Nah, yang pertama, perhatikan adalah baris pertama. Ini 1 digabungkan dengan himpunan kosong A, D. Di sini tidak ada, berarti dituliskan A, D-nya. Karena di R2 itu A, D berpasangan dengan himpunan kosong. Jadi gabungannya adalah A, D-nya. Kemudian yang ini himpunan kosong di R1 digabungkan dengan A, E. Berarti 1 dia, A, E. Kemudian kosong dengan himpunan kosong ya, pasti sudah kosong. Kemudian 1 digabungkan dengan kosong, itu adalah B, D. B, D yang di sini digabungkan dengan himpunan kosong di R2 itu tidak ada. Berarti tetap 1. Kemudian 0 digabungkan dengan 1 untuk B, E. Yang ini dituliskan. Dan seterusnya sama seperti tadi. Jadi bukan prinsipnya adalah pertambahan dirubah menjadi tanda ini, tetapi bukan artinya 1 di sini hasilnya adalah 1 ditambah 0. Bukan seperti itu, tetapi memakai lagi elemen 1 itu adalah ada,
atau merupakan elemen dari himpunan relasi, tetapi kalau 0 itu himpunan kosong atau bukan merupakan elemen dari relasinya. Nah, sehingga kalau 1 digabungkan dengan 0, himpunan yang ada elemennya digabungkan dengan himpunan kosong yang berarti himpunan kosongnya berubah menjadi himpunan yang ada elemennya. Jadi nilainya adalah 1. Kalau Anda sayangnya tidak ada logika informatika ya. Seharusnya ini akan mudah Anda pahami kalau memang sudah belajar di logika informatika. Di logika informatika itu kan ada true or false. Seperti ini. Kalau benar atau salah digabungkan itu artinya benar. Tapi kalau benar dan salah diiriskan itu artinya adalah salah. Harusnya sudah dipelajari. Sampai sini paham? Ya, paham, Bu. Paham ya? Nah, ini untuk penggabungan, kalau di dalam matriks itu adalah tambah, tetapi kalau di dalam matriks relasi ini adalah gabungan. Kemudian kita lanjutkan ke irisannya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Irisan itu dasarnya tadi saya sebutkan dari perkalian. Jadi berubah lagi prinsipnya untuk perkalian itu gunakan prinsip dari perkaliannya. Sama seperti tadi ya, di dalam perkalian matriks, tetapi bedanya adalah menggunakan penggabungan untuk pertambahan dan perkalian untuk irisannya. Ingat ordernya sama, di sini masih 3 kali 3, karena di sini relasi 1 3 kali 3, yang ini juga 3 kali 3. Nah, untuk penggabungan itu perkalian sama seperti tadi, yang ini, dan ini. Satu dikalikan dengan 0, digabungkan dengan 0, dikalikan dengan 0, digabungkan dengan 0, dikalikan dengan 1. Ini untuk baris pertama, kemudian baris keduanya. Baris kedua ya berarti baris kedua ini yang dikalikan dengan kolom pertama. 1 dikalikan dengan 0, kemudian digabungkan dengan 0, dikalikan dengan 0, kemudian digabungkan dengan 1 dikalikan dengan 1. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu, lanjut, Bu. Nah, yang ini hasilnya kenapa 0? Karena 1 dikalikan 0 adalah 0. Bukan 1 kali 0 ya, ini diiriskan. Irisan dari himpunan yang ada dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Kemudian yang ini adalah himpunan kosong, yang ini adalah himpunan kosong juga, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang baris kedua, irisan dari 0 dan 1 adalah 0, kemudian irisan antara 0 dan 0 adalah 0, irisan antara 1 dan 1 harusnya adalah 1. Ini harusnya adalah 1. Kemudian baris ketiganya sama, kalikan. Nol irisan 1, kemudian 0 irisan 1 juga, kemudian 1 irisan 0. Sebentar. Ini kenapa yang ini 1? Oke. Saya ulangi ya, ini keliru. Saya
terbalik dengan pengolahan data untuk komposisi relasi. Jadi kalau irisan itu tetap sama seperti tadi prinsipnya, sesuai dengan elemennya. 1 irisan 0 adalah 0. Jadi bukan menggunakan prinsip perkalian ya. Yang tadi saya keliru, itu harusnya untuk komposisi relasi, nanti di depan setelah ini ada komposisi relasi. Jadi kalau untuk matriks irisan relasi itu masih tetap sama seperti pertambahan di sini, tetapi prinsipnya adalah irisannya, bukan ditambahkannya. Jadi 1 irisan dengan 0, 1 irisan dengan 0, kemudian 0 irisan dengan 1, 0 irisan dengan 0, kemudian 1 irisan dengan 0, 0 irisan dengan 1, 1 irisan dengan 1, kemudian 1 irisan dengan 1, 1 irisan dengan 0, dan 0 irisan dengan 1. Jadi kalau irisan, ini 0, himpunan yang ada anggotanya dengan himpunan kosong, irisannya adalah himpunan kosong. Kemudian ini adalah himpunan kosong, ini juga sudah pasti kosong, yang ini kosong, kemudian ini 1, ini 1, yang ini 0, dan ini 0. Jadi saya koreksi ya, yang tadi saya jelaskan menggunakan prinsip perkalian itu seharusnya nanti di komposisi untuk perkalian matriks. Kalau untuk matriks relasi, irisan di sini untuk mengkombinasikan saja, bukan komposisi, itu sama seperti prinsip pertambahan, jadi sesuai dengan posisinya saja dilihat. Kalau tadi untuk pertambahan atau gabungan, berarti tanda di sininya adalah gabungan. Untuk irisan, ya tandanya adalah irisan. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, kemudian S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Jadi kalau tadi kita berbicara 2 himpunan, kalau sekarang kita bicaranya 3 himpunan atau lebih. Kalau di sini ada himpunan A, ini adalah himpunan B, kemudian ini adalah himpunan C. Relasi di sini relasi R adalah himpunan A ke B, ini R. Kemudian S itu adalah relasi dari B ke C. Nah, komposisi dari A ke B itu dituliskan sebagai SOR. Ini yang kita cari. Jadi SOR ini adalah elemennya A, C, di mana A adalah anggota himpunan A, C-nya adalah anggota himpunan B, dan beberapa B elemen B itu adalah A, B termasuk relasi R, dan B, C-nya termasuk relasi S-nya. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Saya kira ini mudah, sudah dipelajari di kalkulusnya waktu semester lalu ya. Ada komposisi fungsi, mirip. Relasinya 1, ini ada relasi A, kemudian B, kemudian C. Dari A ke B-nya adalah 1 ke 2, tanda panah yang hijau ini, kemudian 1 ke 6 yang hijau, kemudian 2 ke 4, kemudian 3 ke 4, kemudian 3 ke 6, dan 3 ke 8. Ini adalah relasi R. Kemudian relasi S-nya itu adalah dari B ke C. Jadi dari 2, pasangannya dari 2U, simpul A ke simpul U, kemudian 4 itu ke S dan ke T, yang ini. Kemudian 6 ke T, dan 8 ke U. Ini adalah relasi S-nya. Yang dicari adalah komposisi dari A ke C, yaitu komposisi SOR. Jadi 1 ke 2, kemudian 2 ini berpasangan dengan apa? U, yaitu 1, U. Kemudian tarik lagi 1 ke 6, 6 ini berpasangan dengan T, sehingga 1, T. Kemudian 2 ke 4, 4 ini berpasangan juga dengan S,
2,S, kemudian dia berpasangan juga dengan T, sehingga 2,S dan 2,T. Selanjutnya 3 ini ke 4 tadi ada S dan T, jadi 3S dan 3T, kemudian 3 ke 6, itu dengan T, jadi dituliskannya tetap 3,T1, kemudian 3 ke 8 berpasangan dengan U, sehingga 3,U. Jadi elemen A dan elemen C adalah komposisi dari himpunan A ke himpunan C melalui B, itu melalui relasi R, sehingga ditulisnya adalah SOR. Paham ya? Nah, ini untuk mengkombinasikan relasi, baru kita gunakan prinsip perkalian matriks. Jadi yang tadi, perbedaan yang tadi ya, tanda ini dan tanda ini, kalau menggunakan tanda ini tetap menggunakan prinsip pertambahan di matriks, hanya mengubah tanda tambahnya atau tanda kurangnya menjadi tanda ini dan ini. Nah, kalau komposisi baru kita gunakan prinsip perkalian, yaitu menggunakan dot. Ini adalah komposisi. Matriks relasi 1 dikomposisikan terhadap relasi 2, dalam bentuk matriksnya adalah dotnya, hasil perkaliannya. Jadi prinsipnya meluruskan yang tadi lagi, untuk irisan dan gabungan, itu masih menggunakan prinsipnya masing-masing. Nah, baru yang ini, kalau yang ini kita gunakan prinsip perkalian tadi, jadi baris ini kalikan dengan baris ini, nanti akan diperoleh nilai ini. 1 dikalikan dengan 0, kemudian ditambah dengan atau digabungkan 0 irisan 0, kemudian ditambah dengan 1 irisan 1. Nah, ini tadi himpunan yang ada elemen dengan himpunan kosong diiriskan adalah himpunan kosong, yang ini himpunan kosong, yang ini 1 digabungkan nilainya adalah 1. Kemudian untuk baris kolom kedua baris pertama yang ini. Supaya lebih jelas kita tuliskan dalam bentuk matriks. Ini ya. Yang tadi saya ulangi 1 ini dan ini. 1 irisan 0, kemudian gabungkan dengan 0 irisan 0, kemudian gabungkan dengan 1 irisan 1. Kemudian dengan baris keduanya adalah 1 irisan 0, digabungkan dengan 1 irisan 0, kemudian digabungkan dengan 0 irisan 1. Baris ketiganya 0 irisan 0 digabungkan dengan 0 irisan 0, kemudian digabungkan dengan 0 irisan 1. Untuk kolom yang lainnya sama. Kita hitung 1 irisan 0 adalah 0, kemudian 0 irisan 0 adalah 0, 1 irisan 1 adalah 1, ini digabungkan nilainya adalah 1. Kemudian 1 irisan 0 adalah 0, digabungkan dengan 1 irisan 0 adalah 0, kemudian 0 irisan 1 adalah 0, ini gabungkan nilainya adalah 0. Kemudian 0 irisan 0 adalah 0, digabungkan dengan 0 irisan 0 adalah 0, 0 irisan 1 adalah 0, hasilnya adalah 0. Sampai sini paham? Bu. Paham ya? Untuk kolom kedua dan kolom ketiganya ini sama. Jadi melalui proses tadi. Gunakan prinsip penggabungan dan irisan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat relasi. Kalau di dalam himpunan kan ada beda stangkuk dan lain sebagainya, di dalam relasi itu ada refleksif, stangkuk, tolak stangkuk, dan menghantar atau transitif. Kalau refleksif itu kalau dalam grafnya, tadi kan ada representasi dalam graf, dia bentuknya dalam bentuk looping.
yaitu titik A, A. Jadi ada A, A. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A adalah anggota himpunan relasinya, di mana A-nya ini adalah anggota himpunan A-nya. Kemudian untuk stangkup ini adalah relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B anggota himpunan relasi R dan juga B, A-nya adalah anggota himpunan relasi R. Jadi kalau ada 1,2 kemudian ada 2,1 ini disebut sebagai stangkup, di mana A, B-nya adalah anggota himpunan A-nya. Kemudian kalau tolak stangkup itu nilainya jadi sama seperti stangkup A, B dengan B, A ada, tetapi A-nya nilainya harus sama dengan B. Jadi tidak berbeda dengan relasi di sini. Refleksif maksud saya A, B anggota himpunan A. Dengan catatan A-nya sama dengan B. Kemudian transitif ini sama seperti yang baru kita bahas, yaitu komposisi. Jadi ada A, B anggota R, kemudian B, C-nya anggota relasi, kemudian A, C-nya adalah anggota relasi, di mana A, B, C-nya adalah anggota himpunan dari A-nya. Jadi kalau ini hanya melibatkan satu himpunan, yaitu himpunan A, di mana dikatakan refleksif kalau ada loopingnya atau titik A, kemudian dikatakan stangkup kalau ada titik 1,2, contohnya ya, 1,2 dan 2,1, di mana A, B-nya anggota himpunan A-nya, kemudian tolak stangkup itu di mana A sama dengan B-nya adalah anggota himpunan A, kemudian kalau menghantar itu adalah sama seperti relasi komposisi yang baru kita bahas. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita memiliki himpunan A, 1, 2, 3, 4, kemudian relasinya adalah 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4. Ini dikatakan refleksif atau reflektif karena ada 1,1, yang ini 2,2, kemudian ini 3,3, yang ini ada 4,4. Makanya disebut refleksif. Ini ya, 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Kemudian stangkup itu tadi ada 1,2, 2,1-nya ada. Yang ini kemudian 2,4 dan 4,2-nya ada. Ini dikatakan stangkup, di mana 1,2 dan 2,4-nya adalah anggota himpunan R, dan 2,4 dan 4,2-nya juga anggota himpunan relasi. Kemudian kalau tolak stangkup sama seperti refleksif tadi. 1,1, 2,2, dan 3,3. Jadi kalau yang refleksif itu semua titik di A-nya ada loopingnya, tapi kalau bertolak stangkup itu tidak semuanya. 4,4 di sini tidak ada 4,4-nya. Lalu dikatakan tolak stangkup. Kemudian untuk transitif ini sama seperti yang barusan kita bahas untuk komposisi relasi. Jadi ada ini di sini disebut tidak menghantar. Relasi 1, 2, 3, 4 dari himpunan A, maksud saya 1, 2,3, 4, kemudian relasinya adalah 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2 dikatakan tidak menghantar. Kenapa? Karena 2,4 dan 4,2 ada, tetapi 2,2-nya bukan ya, ini harusnya ada tanda cross-nya. Kemudian 4,2 dan 2,3 ada, tetapi 3,2-nya tidak ada, jadi tidak ada relasi di tengah-tengahnya. Di sininya tidak ada. Tadi kan ada A, B, C. Sini 2, ini 4, ini 4,2 ya. 4,2 dan 2,3. Nah, di sini. Jadi ada yang hilang di tengah-tengah ininya, makanya dia dikatakan tidak menghantar. Nah, selanjutnya, kalau di dalam himpunan minggu lalu ada ekivalen dan ada himpunan yang sama, kalau di relasi ada relasi kesetaraan. Yang dimaksud dengan relasi kesetaraan itu adalah relasi yang bersifat reflektif, stangkup, dan menghantar. Jadi ada titik loopingnya, kemudian ada titik yang tadi saya jelaskan 1,2, 2,1-nya ada, kemudian ada titik yang menghantarnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai relasi pengurutan parsial.
Relasi R pada himpunan S ini dikatakan relasi pengurutan parsial jika dia reflektif, tolak setangkup, dan menghantar. Jadi bedanya, kalau reflektif setangkup dan menghantar itu adalah setara, kalau reflektif tidak tolak setangkup dan menghantar itu disebut pengurutan parsial. Nah, himpunan S bersama-sama dengan R disebut himpunan terurut parsial dan dilambangkan dengan S, R. Jadi bedanya hanya di titik setangkup dan tolak setangkupnya. Kalau dia reflektif, setangkup, dan menghantar disebut kesetaraan, tapi kalau tolak setangkup, dia pengurutan parsial. Nah, kemudian pasti ditemui ada beberapa relasi yang tidak bersifat reflektif atau refleksif, tidak bersifat setangkup, dan tidak bersifat menghantar. Sehingga akan dikenal yang namanya klosur-klosur ini untuk membuat relasi-relasi tersebut menjadi refleksif, menjadi setangkup, dan menjadi menghantar salah satunya. Nah, misalnya R ini adalah relasi pada himpunan A, kemudian R dapat memiliki atau tidak memiliki sifat P yang tadi saya katakan reflektif, setangkup, dan menghantar jika terdapat relasi R dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S ini disebut sebagai klosurnya atau tutupannya. Jadi klosur ini yang dapat membuat relasi yang tadinya tidak refleksif, tidak setangkup, dan tidak menghantar menjadi reflektif, setangkup, dan menghantar. Nah, yang dimaksud dengan klosur refleksif adalah himpunan bagian ya. Kalau di sini saya tulisnya sebagai delta, yang ini. Jadi kita memiliki himpunan relasi, relasinya nanti digabungkan dengan klosur refleksifnya. Klosur refleksif itu diperoleh dengan mengenumerasi elemen A, A, di mana A-nya adalah anggota himpunan A yang tadi dicontohkan 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 1,1, 2,2, ini 3,3, yang ini 4,4. Nah, ini adalah klosurnya, klosur refleksifnya, anggota yang ini. Nah, contohnya, misalnya di sini kita memiliki relasi 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 dari himpunan 1, 2, 3. Artinya, lihat di sini dia belum refleksif karena hanya ada titik 1,1 saja. Belum ada 2,2 dan 3,3-nya. Sehingga kita bentuk relasi, bukan relasi maksud saya, klosur refleksifnya yaitu dari titik ini, 1,1, kemudian 2,2, kemudian 3,3. Nah, ini digabungkan dengan relasinya, 1 dengan 1 digabungkan, 1,3, kemudian 2,2 ditambahkan, 2,3, kemudian 3,2, dan 3,3. Sehingga dia berubah menjadi refleksif. Karena ada 1,1, 2,2, dan 3,3 dari setiap himpunan ini. Dari setiap himpunan A-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan klosur refleksif. Kemudian untuk klosur setangkup, tadi kalau setangkup kan 1,2 dan 2,1-nya harus ada. Nah, di sini klosur setangkupnya ditulis sebagai R pangkat minus 1, yaitu R inverse tadi ya, masih paham ya? R inverse itu adalah hasil transposnya, yaitu B, A, A, B, dan anggota himpunan A. Nanti digabungkan dengan relasinya. Nah, di sini kita memiliki relasi 1,3, 1,2, kemudian 2,1, 3,2, 3,3. Masih belum bersifat setangkup. Kenapa? Karena di sini ada 1,2, 2,1, 1,3, 3,1-nya tidak ada. 3,2, 2,3-nya tidak ada. Nah, artinya kita tuliskan B, A-nya dari sini. Dari masing-masing relasinya. Ingat, setangkup itu sama dengan inverse, relasi inverse, atau di dalam matriksnya dia adalah transposnya. Jadi 1,3, 3,1, kemudian 2,1, tuliskan 2,1,
1,2 ya, 2,1 tuliskan 1,2, kemudian 3,2, 2,3, 3,3 tuliskan 3,3, baru digabungkan. 1,3 ini stangkupnya, kemudian 1,2 stangkupnya, kemudian 2,1 dengan 1,2 ini stangkupnya, kemudian 3,2 dengan 2,3 ini stangkupnya, kemudian 3,3 tetap hanya satu. Jadi ini adalah loopingnya. Yang ini titik bolak-baliknya kalau dalam simbol ya. Ini 2, ini 3 ke sini. Jadi kalau stangkup itu di dalam grafnya, kalau Anda representasikan dalam graf, itu ada tanda arah panah bolak-balik. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. 1, kedua ada tanda panah, tetapi tidak ada tanda panah balik 2, ke 1, itu artinya tidak stangkup. Tapi kalau ada bolak-balik seperti ini baru dikatakan stangkup. Seperti ini. Jadi ada titik bolak-baliknya seperti ini. Kalau ini nanti bolak-balik seperti ini. Itu adalah ciri utama dari stangkup di dalam sebuah graf. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya, Bu. Kita lanjutkan ke klausur menghantar. Klausur menghantar itu tadi kan komposisi, sehingga di dalam komposisi itu untuk membentuk klausurnya itu adalah gabungan dari perkalian matriks relasinya. Berapa banyak yang harus dikalikannya itu sesuai dengan anggota himpunannya atau kardinalitas himpunannya, yaitu sebanyak n elemen, maka nanti dipangkatkannya sampai dengan n. Jadi ini relasi pertama, cari relasi kedua kuadratnya, digabungkan nanti, kemudian gabungkan dengan relasi ketiga sampai dengan banyaknya kardinalitas dari himpunan A-nya. Nah, contohnya seperti ini. Sini kita memiliki relasi 1,1, 1,3, 2,2, 3,1, 3,2, kemudian himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, artinya kardinalitasnya adalah 3, sehingga nanti berhenti di pangkat 3 matriksnya. Di pangkat 3 matriksnya. Kemudian matriks relasi ini adalah representasi dari enumerasi. Ini 1, 2, 3, kemudian kolomnya juga 1, 2, 3. 1,1 berarti 1, kemudian 1,3 posisinya ada di sini, 2,2 ada di tengah, kemudian 3,1 di sini, dan 3,2-nya ada di sini. Ini adalah matriks relasi pertama. Jadi klausur menghantarnya tadi berhenti di pangkat 3, artinya matriks relasi digabungkan dengan matriks kuadrat relasinya, digabungkan dengan matriks pangkat 3 relasinya. Cara mencari pangkat-pangkat ini menggunakan prinsip perkalian yang tadi sudah kita bahas. Jadi untuk sebagai contoh, ini dari mana datangnya? Dikalikan 1, 0, 1, 0, 1, 0 dengan 1, 1, 0. Ini dikalikan dengan matriks yang sama, 1, 0, 1, 0, 1, 0, kemudian 1, 1, 0. Yang satu ini adalah hasil dari perkalian baris pertama dengan kolom pertama. 1 digabungkan dengan 1. Diiriskan ya maksud saya, kemudian digabungkan dengan 0 irisan 0, kemudian digabungkan dengan 1 irisan 1. Jadi ini hasilnya 1, digabungkan dengan 0, digabungkan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Nanti M pangkat 3-nya adalah hasil dari kuadrat, yang ini dikalikan dengan matriks asalnya lagi. Baru nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Ini tidak saya jelaskan secara detail karena prinsipnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Prinsip perkalian matriks baris kali kolom pertama, tetapi penggunaannya adalah irisan dan gabungan, bukan perkalian dan pertambahan. Nanti hasil akhirnya akan diperoleh dalam bentuk ini. Jadi cari M kuadratnya dulu, cari M pangkat 3, baru nanti digabungkan. Ini adalah M R1 biasa yang pertama awal, kemudian ini M
kuadrat R, yang ini M pangkat 3R. Nanti untuk penggabungannya tinggal 1 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1, ya hasilnya adalah 1. Kemudian 0 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1, hasilnya adalah 1. 1 digabungkan dengan 1, digabungkan lagi dengan 1, hasilnya adalah 1. Sampai dengan yang bawah 0 digabungkan dengan 0 adalah 0. Kemudian 1 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1, pasti 1. 0 digabungkan dengan 0, digabungkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian baris terakhirnya 1 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1 adalah 1. 1 digabungkan dengan 1, digabungkan dengan 1 adalah 1, dan 0 gabungkan dengan 1, gabungkan dengan 1 adalah 1. Nah, hasil akhirnya dapat dilihat kalau kita tuliskan dalam bentuk enumerasi. Ini adalah 1,1. Kemudian ini adalah 1,2. Yang ini 1,3. Kemudian yang tengah carinya yang satu saja. 1 itu adalah 2,2. Kemudian yang ini 3,1, 3,2, dan 3,3. Nah, ini baru dikatakan relasinya bersifat menghantar. Kalau awalnya, perhatikan bandingkan dengan relasi awal ini. Jadi relasi awal tidak ada 1,2, kemudian tidak ada 3,3-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, relasi NR ini adalah relasi yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia menghubungkan lebih dari 2 buah himpunan, makanya misalnya himpunannya ada sebanyak N, maka disebut sebagai relasi NR. NR ya dibacanya, bukan NRI, tapi dibacanya adalah NR. Jadi relasi NR ini adalah himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian dari sebanyak N himpunan. Nanti himpunan bagiannya seperti di awal itu prinsipnya sama mencarinya. Kemudian kalau ini ada yang disebut sebagai derajat, yaitu banyaknya daerah asal atau domainnya. Himpunan NR itu sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah himpunan dari mahasiswa yang dihubungkan terhadap NIM-nya, terhadap namanya, terhadap mata kuliah, dan terhadap nilainya. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita representasikan dalam bentuk tabel. Ini adalah relasi NR. Jadi yang Anda pelajari mungkin nanti di database ya. Ini seperti ini. Jadi NIM, nama, matkul, nilai, ini adalah relasi NR. Jadi ada beberapa himpunan, kemudian dihubungkan semuanya, himpunan tersebut disebut sebagai relasi, hubungannya disebut sebagai relasi NR. Nah, ini yang tadi saya sebutkan basis data, adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis datanya adalah model basis data relasional dan didasarkan pada konsep relasi NR. Pada basis data relasional, satu tabel itu menyatakan satu relasi, kemudian setiap kolom disebut sebagai atributnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Materi hari ini sampai di sini. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa minggu depan kita jadwal kuis pertama, soalnya sudah bisa diakses dari minggu lalu. Beberapa juga ada yang sudah menghubungi saya. Ada yang bertanya, saya mintanya kan artikel ilmiah yang membahas himpunan dan relasi di bidang sistem informasi. Pembahasan utamanya tidak harus selalu fokus di relasi dan himpunannya, itu kan di bidang sistem informasi, tetapi di dalamnya harus ada mencakup relasi dan himpunannya. Misalnya di sistem informasi, dalam tahapan penyusunan sistem informasinya kan ada tabel-tabel dan lain sebagainya, itu juga sudah termasuk relasi dan himpunan.
Dengan catatan nanti di dalam presentasi Anda mampu menjelaskan posisi atau letak himpunannya itu di mana, himpunan apa saja, kemudian relasinya relasi apa saja, kemudian mungkin ada yang dianalisis sifat relasinya seperti apa dan lain sebagainya. Paham ya? Baik, Bu. Ada pertanyaan kuisnya? Anggotanya sudah dibagi semua ya? Sudah, Bu. Pastikan semua anggota kelasnya sudah memiliki kelompok, jangan sampai ada yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktu kita sudah 9.40, sudah selesai ya. Saya akhiri, jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya untuk presentasi minggu depan. Kemudian PowerPoint-nya jangan terlalu panjang karena maksimal setiap kelompok hanya 5 menit presentasinya. Yang penting mencakup semua informasi terutama mengenai himpunan dan relasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.